Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan jalan menuju surga. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui hakikat Islam. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang sangat agung, terutama menciptakan manusia dan jin agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah, agar mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita hidup di muka bumi ini, agar kita menjadi orang yang bertauhid, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Inilah hakikat Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Islam bukan sekedar formalitas, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar KTP. Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Inilah hakikat Islam yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar menegakkan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, sehingga kita menjadi orang yang selamat, mendapatkan banyak keutamaan di dunia dan terutama di akhirat. Islam adalah tauhid. Tanpa tauhid maka tidak ada Islam. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami tauhid dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Tidak sekedar teori, tidak sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar dilaksanakan, direalisasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena tidaklah Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat kecuali yang pertama kali didakwahkan mereka adalah tauhid, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan tauhid, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Yang pertama, mereka menyeru agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Hanya dengan tauhid kita akan mulia. Syarafun bin tauhid, mulia dengan tauhid. Semua orang yang tidak bertauhid pasti hina dina. Para penyembah berhala, orang-orang non-muslim, mereka semua orang hina di dunia dan apalagi di akhirat. Karena hanya Islam, hanya tauhid yang akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanya Islam, agama tauhid, Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerimanya. Entah itu agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Konghucu dan seterusnya selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat mereka semua akan masuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu kita harus bangga
menjadi orang Islam, orang bertauhid. Kita harus merasa mulia di atas tauhid, karena inilah jalan yang lurus. Inilah fitrah manusia. Ya Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Semua manusia diberikan fitrah, yaitu fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrah menuju kepada kebaikan. Akan tapi ada beberapa hal yang merusak fitrah tersebut sehingga mereka menjauhi fitrah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani." Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah condong kepada Islam, condong kepada tauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lingkungannya, orang tuanya, walinya, orang-orang yang di sekitarnya yang buat dia jauh dari fitrah. Kedua orang tuanya lah yang buat dia menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, orang tua kita orang Islam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena hanya dengan Islam kita akan selamat, hanya dengan tauhid kita akan selamat. Oleh karena itu kita harus terus seumur hidup kita mempelajari tauhid dan berpegang teguh di atasnya. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, syirik besar maupun syirik kecil. Kita jangan merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman. Wah, saya di pondok, saya naik pondok, saya sering belajar, insya Allah gak kena syirik besar. Belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim, bayangin, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, orang yang bertauhid, beliau saja tetap berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Sebagaimana beliau berdoa dalam Al-Quran, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim saja berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Apalagi kita manusia biasa, kita harus sering berlindung kepada Allah dari kesyirikan, syirik besar maupun kecil. Syirik kecil seperti riya, ini riya, atau mengharap dunia dari ibadah kita. Nggak boleh. Ibadah hanya kepada Allah. Ingat, tauhid harus direalisasikan, harus dilaksanakan, harus ditegakkan di muka bumi sampai kita meninggal dunia. Setelah kita belajar, setelah kita menegakkan tauhid, kita juga mendakwakan tauhid. Dakwakan tauhid kepada keluarga kita, kepada orang terdekat. Kalau kita sudah mumpuni, sudah mengilmui banyak ilmu, kita dakwah kepada masyarakat, terutama orang terdekat dulu, tetangga, ya, orang desa kita. Dakwakan tauhid yang pertama kali sebelum yang lain. Karena ini adalah para nabi dan rasul, dan ini adalah fondasi dalam agama Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam yang pertama apa? Tauhid, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Karena itu kita harus terus berpegang teguh di atas tauhid. Hakikat tauhid adalah bahwa kita harus mengetahui setiap perkara itu datangnya dari Allah. Semua yang terjadi di langit dan di bumi dan apa yang terjadi di antara keduanya semua berjalan dengan kehendak Allah. Seorang muslim memandang terhadap suatu kebaikan dan kejahatan, kemanfaatan dan kemudaratan tidak lain semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang total dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Inilah hakikat tauhid. Kita harus memahami ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah saja. Bertawakal tahu menggantungkan hati kita hanya kepada Allah dalam setiap urusan, baik urusan agama maupun dunia. Ya, kita harus menggantungkan hati kita hanya kepada Allah saja. Tidak mengadu kepada manusia, tidak mencaci manusia, dan selalu ridho dan cinta kepada Allah serta menerima hukum-hukumnya dengan sepenuh hati. Banyak sekali keutamaan tentang orang yang bertauhid ini. Kita harus terus mempelajari tentang tauhid ini dan mengamalkannya agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat.